Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurbai dan kedua teman saya yaitu Selvia Alivia dan Sylvia Fitri Munawarah ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu dengan judul Iman kepada Rasul. Baik, untuk pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul. Jadi kita itu di sini ditekankan untuk mengerti siapa itu Rasul, kenapa kok dikatakan Rasul, kenapa Rasul itu mulia. Nah, di sini dijelaskan pengertian iman kepada Rasul. Rasul berarti berasal dari kata al-arsala, artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi Rasul berarti yang diutus. Dalam hal ini seorang Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan misi atau pesan, atau juga bisa disebut sebagai risalah. Secara kronologis, nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui adalah sebagai berikut, yaitu ada 25 Nabi, sedangkan nama-nama Nabi yang tidak wajib kita ketahui itu ada banyak sekali. Kalau mau terus ya, selanjutnya iman kepada Rasul Allah termasuk dalam rukun iman yang keempat dari keenam rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud dengan iman kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih Allah SWT untuk menerima wahyu dan darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan poin yang B yaitu tugas-tugas Rasul. Jadi poin yang B itu ini menjelaskan tentang apa tugas Rasul, kenapa Rasulullah seorang Rasul diutus ke buminya Allah. Salah satunya tugas pokok para Rasul ialah menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah SWT untuk umatnya. Tugas ini sungguh sangat berat. Tidak jarang mereka mendapatkan tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari umat manusia. Karena begitu berat tugas mereka, maka Allah SWT memberikan keistimewaan yang luar biasa, yaitu berupa mukjizat. Adapun pada intinya, tugas Rasul adalah menyampaikan amanah dari Allah untuk menegakkan kebenaran dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Mukjizat ialah suatu keadaan atau kejadian yang luar biasa yang hanya diberikan kepada Rasul. Untuk apa? Untuk sebagai penguat pembeda antara manusia dengan Rasul Allah. Terus di bawah ini adapun tugas Rasul dan Nabi adalah sebagai berikut. 1. Mengerjakan akidah tauhid, yaitu menanamkan keyakinan kepada umat manusia bahwasannya Tuhan itu satu. 2. Mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah, tata caranya. Terus menjelaskan hukum-hukum manusia, bagaimana cara menyembah atau beribadah kepada Allah. 3. Menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, mana hal-hal yang dilarang dan yang mana yang harus dikerjakan menurut perintah Allah. D. Memberikan contoh kepada umatnya bagaimana cara menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, sopan kepada sesama, santun kepada yang lemah, dan sebagainya. E. Memberikan kabar gembira bagi siapa saja di antara umatnya yang patuh dan taat kepada perintah Allah SWT. Selanjutnya akan dilanjutkan sifat-sifat para Rasul, akan dilanjutkan oleh saudari saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul dibagi menjadi dua, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Yang pertama yaitu aswidku, benar amaupun jujur, yang artinya Rasul selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul, baik itu berupa janji, berita, ramalan masa depan ataupun risalah, itu merupakan sesuatu yang mengandung kebenaran, dan mustahil bagi Rasul untuk memiliki sifat kadzib atau pendusta, karena hal ini akan menyebabkan tidak adanya orang yang mempercayai risalah yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian yang kedua adalah amanah, yang artinya seorang Rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang dipikulkan ke pundaknya, dan mustahil bagi seorang Rasul untuk berkhianat, karena sifat khianat tidaklah pantas
seseorang yang berkhianat tidaklah pantas untuk menjadi nabi maupun apalagi rasul. Kemudian yang ketiga adalah tablik atau menyampaikan, yang artinya seorang rasul akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Seorang rasul memiliki dan mustahil bagi seorang rasul untuk mempunyai sifat hitman ataupun menyembunyikan wahyu ilahi, karena jika itu terjadi tentu batallah nubuwah dan risalahnya. Kemudian yang keempat adalah fatonah ataupun cerdas, yang artinya seorang rasul mempunyai tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, pikirannya yang jernih, penuh kearifan dan penuh kebijaksanaan, dan mustahil bagi seorang rasul untuk memiliki sifat baladah ataupun tidak cerdas atau pelupa ataupun bodoh, karena sudah dijelaskan tadi bahwasanya seorang rasul mempunyai sifat cerdas yang kecerdasannya teramat tinggi, karena seorang rasul tentunya merupakan salah satu orang yang bersifat kamil, sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hikmah kepada Rasul. Yang pertama akan mendapat rahmat Allah SWT. Yang kedua sebagai perantara untuk mengenal Allah. Yang ketiga untuk mengajarkan kepada manusia agar dalam hidup dapat selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Yang keempat memberikan petunjuk dan suri tauladan yang baik. Yang kelima memberi bimbingan kepada manusia agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang keenam, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketujuh, sebagai prioritas untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Yang kedelapan, untuk mengetahui adanya kehidupan setelah kematian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.